Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memuji Allah, mensyukuri atas nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Allah mudahkan kita hadir di salah satu rumah Allah, karena Allah telah memberikan kita kesehatan. Allah memberikan kita waktu luang. Allah memberikan kita rizki. Allah memberikan kita kesempatan hidup di dunia. Selayaknya kita untuk bersyukur kepada yang memberikan nikmat-nikmat tersebut, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena coba kita renungkan, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kesempatan kepada kita, tidak memberikan waktu kita untuk menambah ibadah, untuk bertaubat kepada Allah, untuk memperbaiki akhlak dan ibadah kita, apakah kita sudah siap untuk menjalani kehidupan sendirian di alam barzakh? Apa kita sudah mengira cukup amal kita mendampingi kita sampai berjumpa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Coba marilah kita renungkan, kita hitung diri kita masing-masing. Hasibu qabla an tu'asabu. Hisablah, hitung amal perbuatan kalian sebelum kalian akan dihisab. Suatu hari la yanfa'u malun wala banun, yang tidak bermanfaat anak-anak kita, harta-harta kita tidak bisa membantu kita kecuali takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga senantiasa kita bersyukur kepada Allah, diberikan kemudahan demi kemudahan dan kesempatan untuk memperbaiki amal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, bagi kaum muslimin yang mendengar seruan ini untuk kembali, untuk merenungkan, memikirkan apa yang telah kita lakukan selama ini. Benarkah kita di atas kebenaran? Benarkah amalan yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, tidak ada tauladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, terutama juga apa yang akan kita sampaikan di kesempatan yang mulia ini, kita akan membahas perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang setiap kaum muslimin
seseorang yang menginginkan imannya utuh, imannya tidak rusak, dia berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan la tusyriku bihi syai'an, tidak berbuat kesyirikan sedikit pun. Hendaknya para jamaah untuk memperhatikan hal ini, kemudian setelah mengetahuinya senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa mengamalkan apabila itu suatu perintah dan meninggalkannya apabila itu suatu larangan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, perkara yang akan kita sampaikan adalah hal yang bisa mengurangi kesempurnaan iman, hal yang bisa merusak iman kita, yang para ulama memasukkan golongan ini termasuk asyirkul asghar, termasuk syirik kecil yang Allah Subhanahu wa taala mengancam, innahu la yaghfiru ayyushraka bih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, walaupun kesyirikan itu adalah syirik kecil, apabila pelakunya meninggal belum bertaubat terhadap perbuatan tersebut, maka orang tersebut terancam wajib masuk neraka walaupun tidak kekal selama-lamanya. Perkara yang dimaksud yang termasuk syirik kecil, dan ini kesyirikan ini syirik dalam hal ucapan, bahwasanya kesyirikan adalah dosa yang paling besar, lebih besar ancamannya, siksaannya daripada dosa-dosa selainnya. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan adalah kedzaliman yang paling besar, yakni al-istisqa'u bil anwa. Syirik kecil yang dimaksud adalah meminta hujan dengan bintang. Meminta hujan dengan bintang. Nanti akan kita jelaskan. Dan kalau kita perhatikan, di setiap daerah memiliki amalan seperti itu, yakni meminta hujan. Secara khusus adalah meminta hujan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini diantara amalan-amalan, perkara-perkara yang dilakukan orang-orang jahiliyah sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi nabi dan rasul. Ada di antara manusia mereka yang meminta hujan kepada bintang-bintang, yakni al-anwa. Anwa itu adalah an-najmu, nama lain dari bintang. Dan di dalam tahun syamsiyah, dalam setahun putaran matahari, itu ada terdapat samaniyatu wa isruna najman, ada 28 bintang. Anda juga baru tahu ini ya. Ternyata dalam satu tahun itu terdapat 28 bintang. Ya, karena Anda bukan ahli nujum ya, bukan ahli dalam perbintangan, sehingga tidak tahu, dan juga ya tidak penting kalau tidak menjelaskan. Di antaranya adalah najmu surya, ada najmul hud ya, ada bintang namanya al-iklil. Nah, anak cari-cari nih 28 bintang itu apa saja ini. Dari dulu itu tidak pernah belajar di pondok nama-nama bintang ini, tidak pernah. Mungkin ini para dukun yang peramal itu yang tahu ya, karena tidak perlu. Tapi di sini kita sampaikan di antaranya ya. Dalam Islam ada bintang-bintang tersebut ya. Ada bintang Taulah, ada al-qalbu, ada al-bulda, ada yang lainnya. Ada al-muqaddam, ada mu'akhir ya.
Sesuai dengan namanya mungkin memiliki ciri-ciri khusus ya, dan muncul ya dalam setahun di waktu-waktu tertentu. Fal istisqa'u bin nujum, yang dimaksud meminta hujan kepada bintang ya, di sini nanti akan kita jelaskan maknanya secara bahasa Arab. Ya, yang dimaksud meminta hujan kepada bintang adalah ayyut laba minan najmi. Ya. Ya. Bintang itu dimintai ya, atau meminta kepada salah satu di antara bintang-bintang ayyanzilal ghaifa, agar menurunkan hujan. Jadi meminta di antara salah satu bintang, entah itu bintang Furya, bintang Hud ya, bintang Iklil atau yang lainnya di antara 28 bintang-bintang tersebut, mereka meminta agar bintang tersebut menurunkan hujan ya, supaya sungai-sungai mengalir, para petani bisa nyawah ya. Sekarang kan sudah lama tidak turun hujan. Sumur anak itu kalau sudah disedot ya, tidak ada 5 menit sudah habis gitu ya. Nanti nunggu lagi 2 jam biar terisi ya. Tapi masih ada. Nah, di masa jahiliyah, orang-orang jahiliyah mereka itu sudah biasa, dan ini sudah merupakan kebiasaan mereka. Ketika mereka menginginkan hujan, mereka meminta kepada salah satu bintang agar diturunkan hujan. Atau makna yang kedua, wa yadkhulu fihi ayyun sabal ghaitu ila najmi, atau cuma menisbatkan, menjadikan bintang tersebut sebab turunnya hujan, bukan meminta kepada bintang ya. Makna meminta hujan kepada bintang itu ada 2 makna. Makna yang pertama, benar-benar meminta langsung, wahai bintang turunkan hujan. Jadi meyakini bintang tersebut yang menurunkan hujan memang. Atau makna yang kedua, menjadi sebab turunnya hujan. Jadi meyakini yang menurunkan hujan adalah Allah, cuman di antara sebab turunnya hujan adalah dengan munculnya bintang tertentu. Kama kana ahlul jahiliyah yas'amuna, sebagaimana ini persangkaan orang-orang jahiliyah. Jadi tidak ada dalilnya ya, hujah mereka melakukan ya ritual meminta hujan kepada bintang itu tidak ada dalil, hanya persangkaan. Menurut mereka itu bisa menurunkan hujan, sebagaimana adat di kampung anak dahulu, tapi alhamdulillah sekarang sudah tidak ada generasinya ya. Generasinya sudah tidak ada. Ini meminta hujan dengan apa? Berendung. Itu sejak anak kecil ada, tapi sekarang sudah tidak ada. Mungkin generasinya sudah tidak ada ini ya. Ini termasuk ya dengan boneka diikat berapa orang itu ya, pakai lindang tarik-tarikan, nanti kesurupan. Yang beruntungnya itu sebelumnya dirituali ya, dibacai mantra-mantra, di kemenyan, ditaruh di tempat yang paling angker di kampung tersebut ya. Tempat paling angker ya, pokoknya biar jinnya masuk ya, jinnya masuk. Memang harapannya itu ya, harapannya agar jinnya masuk, kemudian bisa meminta kepada yang namanya berendung tersebut. Tidak tahu berendung itu nama apa, tidak tahu ini ya. Apa?
Jagung rebus kasih kelapa itu makanan. Fakanu idza nazala matarun fi waqtin najmin muayyanin nasabul matara ila dzalikan najmi. Jadi mereka apabila turun hujan kok beneran muncul bintang tertentu, mereka menganggap oh ini sebab turunnya hujan itu gara-gara munculnya bintang ini. Nah, gara-gara munculnya bintang ini turun hujan. Jadi yang kedua itu hanya menjadikan sebab turunnya hujan, walaupun masih meyakini yang menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara ucapan-ucapan mereka adalah mutirna bi nau'i kada. Turun hujan kepada kami karena bintang ini. Au hadza matarul wasmi, atau mereka mengatakan ini adalah hujan bintang wasmi. Nah, ada namanya bintang wasmi atau bintang surya atau bintang qalbu atau bintang muakhor muqaddam, macam-macam ini ya. Wa yas'amuna anna najma hadha alladhi anzala hadha al-ghaiba. Mereka menyangka, nah ini dalilnya tetap sangkaan, tidak ada qaul para nabi dan rasul atau dari Taurat ataupun Injil, tidak ada, Zabur tidak ada. Mereka menyangka bahwasanya bintang tersebutlah yang telah menurunkan hujan ini. Sehingga dapat kita ambil kesimpulannya, orang-orang yang meminta hujan dengan bintang atau kepada bintang atau menjadikan perantara dengan bintang itu terbagi menjadi dua keadaan. Yang pertama, ayan sibal matara ilan najmi, menisbatkan ya, kelompok yang menisbatkan hujan tersebut kepada bintang, mu'taqidan annahu huwal munazilu lil ghaib, menisbatkan hujan itu kepada bintang dan meyakini, ada keyakinan bintang tersebutlah yang menurunkan hujan biduni masyiatillahi wa fi'lihi jalla wa ala, tanpa kehendak Allah. Jadi turunnya hujan itu bukan gara-gara Allah yang menghendaki. Memang apa? Yang menghendaki adalah bintang tersebut, bukan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahada syirkun akbaru bil ijma'. Maka keyakinan seperti ini adalah termasuk syirik besar. Ijma, ijma artinya apa? Tidak ada perselisihan, tidak ada kelompok dalam Islam. Ya, maksudnya apa? Islam yang benar. Para ulama tidak berselisih akan hukum orang yang meyakini yang menurunkan hujan adalah bintang tertentu adalah syirik besar. Kenapa? Karena menurunkan hujan adalah kekhususan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lainnya. Sehingga kalau termasuk syirik besar, pelakunya terancam kekal di neraka, tidak bisa masuk surga, karena itu termasuk pembatal Islam. Walaupun dia masih sholat, dia berangkat haji bolak-balik ya, maka tidak diterima ibadahnya karena dia melakukan pembatal Islam. Kelompok yang kedua, ayan sibal matara ilan nau'i mu'taqidan anna Allah ja'ala hadzal najma sababan fi nuzuli hadzal ghaib.
Kelompok yang menisbatkan hujan tersebut kepada salah satu bintang dengan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bintang tersebut sebagai sebab turunnya hujan. Jadi meyakini munculnya bintang tersebut adalah sebab turunnya hujan. Tapi dia meyakini yang menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini muncul bintang ini, ini sebab mau hujan. Sebagaimana mendung ini mau hujan, ini ya. Walaupun mendung belum tentu hujan. Fahada minasyirkil asghar, maka ini termasuk syirik kecil. Kalau syirik kecil terancam masuk neraka tapi tidak kekal, dia masih bisa masuk surga setelah dosa-dosanya selesai, ya. Akan tapi walaupun syirik kecil mewajibkan pelakunya masuk neraka. Mewajibkan karena salah satu dosa yang tidak diampuni. Nah, ini bahayanya. Nah, kesyirikan itu walaupun kecil merupakan dosa yang tidak Allah ampuni apabila pelakunya meninggal belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu ja'ala ma laisa bisababin sababan, sebab kesyirikannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan bintang tersebut sebagai sebab turunnya hujan. Ya, Fallahu ta'ala lam yaj'al syai'an minan nujumi sababan fi nuzulil amtar. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan satu pun dari bintang-bintang tersebut sebagai sebab turunnya hujan. Wala silatan lin nujumi binuzuliha bi ayyi wajhin, tidak pula sebagai wasilah, sebagai perantara kepada bintang tersebut akan turunnya hujan dari apapun sisinya. Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan. Wa innama ajrallahul adata binusuli ba'dil amtar fi waqti ba'din nujum. Hanya saja kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan bertepatan dengan munculnya bintang tertentu. Jadi bukan gara-gara adanya bintang tersebut sebagai turunnya hujan, bukan. Pas saja. Kenapa? Karena Allah tidak pernah menjelaskan bahwasanya munculnya bintang tertentu adalah sebab turunnya hujan. Sebagaimana keyakinan di sekitar kita, ya, bahwasanya apabila muncul kabut, misalnya kabut tebal, mendung, gumpalan, wah ini mau terjadi sesuatu, misalnya kematian seseorang atau apa, biasanya ditafsirkan seperti itu. Oh, muncul misalnya lahir sapi kok kakinya 5, ada apa ini? Pertanda apa? Ya pertanda lahirnya sapi kaki 5 itu ya. Bukan muncul yang lainnya. Ini jangan mengada-ngada. Mengada-ngada itu tidak boleh. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan, ya, itu tanda-tanda akan munculnya bahaya atau munculnya rezeki dan yang lainnya. Ya, seperti munculnya burung ciplek di depan rumah, kuku di dalam rumah, ada tamu dan yang lainnya, ya. Burung gagak, ada kematian dan yang lain sebagainya. Allah tidak menjadikan sebab, ya. Berbeda dengan apa? Munculnya matahari dari barat.
Munculnya matahari dari barat memang itu sebab syar'i. Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan tandanya hari kiamat. Ya, itu memang benar, itu sebagai sebab akan terjadinya hari kiamat. Sedangkan munculnya bintang tertentu atau suara-suara atau kejadian tertentu dihubungkan dengan kejadian, maka tidak boleh, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan hal tersebut sebagai sebab. Waqad waradat adilatun katsiratun tadullu ala tahrimil istisqa'i bil anwa'. Di antara dalil ya yang menunjukkan haramnya meminta hujan kepada bintang adalah yang pertama marwahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala mutiran nasu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujan turun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asbaha minan nasi syakirun wa minhum kafirun. Hanya gara-gara sebab hujan sebagian orang beriman, bersyukur, sebagian lagi kafir. Hanya gara-gara hujan. Ya, bukan kalau orang melakukan perbuatan dosa yang membunuh kelihatan, berzina kelihatan, berjudi, minum khamr, ini orangnya tidak kelihatan. Tinggal di rumah, rajin sholat misalnya, rajin sedekah, naik haji ke Baitullah setiap tahun misalnya. Akan tapi dia memiliki amalan yang akan apa? Menjatuhkan amalan-amalan yang lainnya, yakni kesyirikan. Sebab apa? Sebabnya ini yang akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan. Ya, di antara manusia ada yang bersyukur, ada yang kafir. Qalu, mereka mengatakan hadhihi rahmatullah. Ini adalah orang-orang yang bersyukur ketika turun hujan, mengatakan hujan ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'duhum laqad sadaqa nau'u kadza wa kadza. Adapun orang-orang yang kafir yang melakukan kekufuran adalah orang yang mengatakan telah benar. Karena kelihatan bintang ini makanya turun hujan. Ya, tadi malam itu muncul hujan, ya, muncul bintang, kemudian hujan, pagi-paginya dia mengatakan, oh pantas saja, gara-gara muncul bintang itu semalam, sekarang turun hujan. Ini diantaranya. Oh ya benar, pantas saja kemarin burung gagak berkeliaran di atas rumahnya. Ada yang mau meninggal. Nah, menjadikan apa? Sebab meninggalnya seseorang suara burung, sama ini hukumnya. Dan ini menjadi kayaknya hal biasa di masyarakat kita. Padahal itu termasuk syirik kecil, minimal syirik kecil. Kalau dia hanya menjadikan itu sebagai sebab, yang Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kejadian-kejadian tersebut munculnya perkara yang lain, kejadian yang lain. Dalil yang kedua, Marwahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya, nanti bisa dicek ya. Lewat HP bisa dicek hadisnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. An Zaid bin Khalid al-Juhani, dari Zaid bin Khalid al-Juhani qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi bil Hudaybiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami salat subuh di Hudaybiyah.
fi ithri sama'in kanat minal lail, yang ketika itu malamnya turun hujan. Salat subuh yang malamnya turun hujan. Falamman sarafa aqbala 'alan nasi, ketika selesai salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke jamaah untuk memberikan nasihat. Hal tadruna madza qala rabbukum, apakah kalian tahu apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini sifat seorang sahabat, ketika ditanya tidak tahu maka tidak menjawab. Bahwasanya mengatakan saya tidak tahu itu bagian dari ilmu, bagian dari kecerdasan, bagian dari pemahaman. Orang yang ditanya selalu tahu menjawab, maka justru bisa dikatakan dia orang yang belum tahu. Rasulullah SAW mengatakan, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Di antara hamba-hambaku. Nah, ini yang menjadikan ini termasuk syirik kecil, karena apa? Rasulullah SAW atau Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini masih mengatakan min ibadi, hambaku. Masih menggolongkan hambaku. Sebagaimana hadis perpecahan umat, Rasulullah SAW masih mengatakan ummati, masih termasuk umatku, belum keluar dari umatnya. Ada di antara hambaku yang mukmin, beriman terhadapku, dan ada yang kafir. Nah, kafir di sini adalah kufur asghar, ya. Karena tadi sudah kita sampaikan, masih Allah Subhanahu wa taala mengatakan abdi hambaku. Fa amma man qala, adapun orang yang mengucapkan mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Orang yang ketika paginya mengatakan turun hujan kepada kami karena karunia Allah dan rahmatnya, maka dialah orang mukmin, ya. Orang yang beriman terhadapku dan mengingkari bintang. Percaya kepada Allah, yang menurunkan hujan adalah Allah, dan mengingkari yang menurun hujan adalah bintang. Wa amman qala, adapun orang yang mengatakan mutirna bi nau'i kadza wa kadza fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Orang yang mengatakan turun hujan kepada kami karena bintang ini dan bintang ini, maka dialah orang yang kafir terhadapku, ya, mengingkari Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan dan beriman percaya terhadap bintang-bintang yang menurunkan hujan. Insyaallah kita lanjutkan ba'da isya biidznillah taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'daha ma ba'd. Kita lanjutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita dengan sebab turunnya hujan, manusia ada yang menjadikan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini bahwasanya hujan tersebut adalah karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmat darinya. Dan sebagian manusia dengan turunnya hujan menjadikan dia mengucapkan kalimat kufur, yang mereka meyakini bahwasanya hujan tersebut adalah bukan dari Allah Subhanahu wa taala,
atau dia meyakini yang menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa taala, akan tapi menjadikan sebab turunnya hujan adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan sesuatu tersebut sebagai sebab turunnya hujan. Ini diantaranya menjadikan bintang itu sebagai sebab turunnya hujan, yang Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan di dalam Al-Qur'an atau melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah menjadikan bintang tersebut sebagai sebab turunnya hujan. Dalil yang ketiga yang menunjukkan haramnya meminta hujan kepada selain Allah atau meminta hujan kepada bintang. Hadis ma rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim, an Abi Malik al-Ash'ari marfu'an, dari sahabat Abu Malik al-Ash'ari marfu', ya, hadis ma'udifa ila Nabi, hadis marfu', hadis yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kepada sahabat mauquf, kalau kepada tabi'in dan yang lainnya maqtu'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukuhunna. 4 perkara di dalam umatku. Jadi perkara tersebut bukan di agama lain, tapi yang melakukan pengikut Rasulullah dengan nenek moyangnya karena keturunan apa ya, darah biru, darahnya biru, ya. Wa ta'nu fil ansab, mencela nasab. Kalau yang tadi bangga, yang sekarang mencela, kebalikannya. Yang ketiga wal istisqa'u bin nujum, meminta hujan kepada bintang, baik meminta langsung atau menjadikan, ya, sebab turunnya hujan. Yang keempat adalah an-niyahah, yakni meratapi mayit. Ini akan senantiasa ada pada umat Islam yang itu tidak ada ajarannya atau bahkan termasuk hal yang dilarang di dalam ajaran agama Islam, tapi ada. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini dijelaskan apabila seseorang yang mengatakan, ya, turun hujan kepada kami, ya, dengan bintang ini atau karena bintang ini dan bintang ini, tapi maksudnya apa? Dia itu meyakini Allah yang menurunkan, meyakini Allah yang menurunkan hujan. Maksudnya apa? Allah yang menurunkan hujan pada waktu munculnya bintang tersebut atau bertepatan bintang tersebut. Maka para ulama tetap tidak membolehkan, ya, sebagian tidak membolehkan. Jadi kalau dia meyakini yang menurunkan Allah bertepatan dengan munculnya bintang tersebut, tidak menjadikan sebab, juga tidak meyakini Allah yang menurunkan hujan, tetap tidak boleh. Tidak bolehnya apa? Salah lafaz. Harusnya ya ucapan yang lain, ya. Turun hujan kepada kami, mutirna bifadlillah. Jangan dengan memakai ba, ya. Jangan memakai ba, perantara, sebab, ya. Karena ba itu bisa berarti sebab, walaupun keyakinannya tidak menjadikan sebab. Tapi apa? Salah secara lafaz. Jadi para ulama menyalahkan secara lafaz. Karena apa? Konteks hadisnya seperti itu. Yang diucapkan oleh orang-orang jahiliyah, mutirna binawi kada wa kada. Turun hujan kepada kami karena sebab bintang ini dan bintang ini.
Walaupun dia tidak meyakini bintang tersebut, munculnya bintang tersebut sebagai sebab, tetap dia salah dalam lafaz. Karena hadis tersebut melarang menggunakan lafaz seperti itu. Turun hujan kepada kami karena bintang ini dan bintang ini. Walaupun meyakini apa? Hanya bertepatan. Ya. Turun hujan bertepatan dengan munculnya bintang tersebut, tetap tidak boleh. Jadi ya gunakanlah yang lafaz yang lain saja. Ya. Turun hujan kepada kami, ya bertepatan dengan munculnya bintang, dan itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pembahasan akhir tentang hal-hal yang bisa merusak tauhid atau mengurangi kesempurnaan tauhid. Sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh yang termasuk syirik asghar. Tapi tidak jelasan dalam ini. Mungkin nanti kita akan menjelaskan di kitab yang lain, kitab tauhid, syarah kitab tauhid mungkin di pertemuan berikutnya insyaallah. Misalnya apa? Di sini disebutkan di antara contoh-contoh perbuatan yang termasuk syirik kecil adalah menamai dengan nama-nama yang mengandung pengagungan. Yang hal tersebut tidak boleh digunakan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya apa? Al-Malikul Muluk, raja para raja. Oh, ini siapa ini? Telah datang raja para raja. Tidak boleh menamai seperti itu. Qadil Qudo, kodinya para kodi, kodinya para kodi. Atau apa menisbatkan sesuatu yang luar biasa, yang hal tersebut harusnya dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak boleh dinisbatkan kepada makhluk yang memiliki kekurangan. Oh, datang raja para raja, orang kaya terkaya, misalnya kaya terkaya tidak boleh. Karena sekaya-kayanya manusia pasti memiliki kekurangan. Namanya kaya, kalau kayanya Allah tidak butuh yang lainnya. Lah, kayanya manusia justru butuh orang lain. Semakin kaya semakin butuh orang lain. Coba kalian kaya raya tidak butuh orang lain, makan goreng sendiri, bikin rumah sendiri, semua serba sendiri. Namanya orang miskin jadi, bukan orang kaya. Namanya orang kaya butuh orang lain, minta dimasakkan, minta minta dilayani. Beda dengan kayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayanya Allah itu tidak butuh orang, tidak butuh yang lainnya, tidak butuh makhluk. Ini diantara yang termasuk syirik kecil. Di antara yang lain adalah menamai dengan nama-nama Allah. Menamai seseorang dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim misalnya, Al-Alim, dan yang lainnya, yang itu adalah nama Allah, tidak boleh. Atau menamai dengan nama yang mengandung makna penghambaan kepada selain Allah. Abdur Rasul. Kalau Abdu itu harus disandarkan kepada Allah. Abdullah, Abdur Rahman, disandarkan ke Allah atau nama-nama Allah. Menunjukkan artinya apa? Hamba Allah, bukan Abdur Rasul, hamba Rasul. Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah. Abdul Masjid misalnya, hambanya masjid, ini tidak boleh. Abdul Husain, Abdul Hasan, orang-orang Syiah biasanya seperti itu. Ini kaum muslimin tidak boleh. Atau misalnya di antara syirik kecil adalah taswir, menggambar benda-benda yang bernyawa.
Nah, terutama kita harus memperhatikan anak-anak kita yang masih TK, SD, kelas 1, kelas 2 biasanya senang gambar. Nah, perhatikan, tidak boleh ya menggambar gambar yang bernyawa, yakni menggambar manusia, menggambar hewan tidak boleh. Ya, menggambar hewan, manusia tidak boleh. Kalau memang senang menggambar, maka gambar masjid ya, gambar kayu ya, mobil ya, boleh. Asal tidak bernyawa. Kemudian di antara syirik kecil yang lain adalah as-subudahri, mencela masa, mencela hujan, mencela panas. Oh, panas ini, dasar panas. Panas dimarahi ya, tetap panas itu ya. Ini mencela ya, mencela masa atau mencela cuaca ini tidak boleh ya, secara tidak langsung mencela yang menciptakan, yakni mencela Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara yang syirik kecil yang lain adalah berhukum dengan selain yang Allah turunkan ya. Insyaallah akan kita jelaskan di kesempatan lain, kemungkinan di syarah Kitabut Tauhid. Allahu a'lam. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada, cukup. Kita akhiri. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.